Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi bersama Mr. Benu. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025, bertepatan hari ke-13 kita semua yang menjalankan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan tahun ini kita semua bisa mengambil hikmah dari puasa itu sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, membawa kebahagiaan untuk semua makhluk di alam semesta raya ini. Hari ini Mr. Benu hadir. Mohon maaf sebelumnya, kemarin Mr. Benu tidak hadir di live TikTok yang biasanya hadir tepat jam 10 pagi. Saya kemarin ada klien yang harus saya selesaikan kan masalahnya karena sangat urgent kan. Dan hari ini Mr. Benu hadir lagi tepat jam 10. Hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025 kan. Mr. Benu hari ini membawa tema kesadaran dan memanfaatkan potensi diri yang luar biasa. Kita lahir ke dunia ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Apapun siapapun diri kita lahir ke dunia ini akan membawa manfaat langsung maupun tidak langsung kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Karena hari ini adalah kan, keberadaan kita hari ini adalah kan, dalam rangka untuk menyelesaikan semua dharma karma kehidupan di masa lalu yang belum kita selesaikan. Hari ini kita lahir ke dunia ini sebagai pemenang untuk melanjutkan, untuk menebus atau membayar dharma karma kehidupan diri kita yang belum terselesaikan di masa lalu. Tema hari ini adalah kesadaran dan memanfaatkan potensi diri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, diri kita ini sebenarnya sudah tertulis, sudah menjadi menjadi takdir kita. Apapun hidup kita ini sudah itu takdirnya. Tapi apa yang merubah keadaan diri kita itu adalah sebenarnya semua itu adalah dari lingkungan atau pola asuh kita sendiri. Mulanya kita ini ada ke dunia ini itu harus benar-benar bisa menjunjung tinggi harkat martabat kedua orang tua kita. Kita harus menjunjung tinggi harkat martabat mbah kita, buyut kita, leluhur kita. Kenapa kok harus kita menjunjung tinggi? Karena kita tanpa beliau-beliau lah kita tidak mungkin
mungkin kita bisa hadir ke dunia ini untuk menebus, menyelesaikan semua dharma kehidupan kita di masa lalu. Dan kita berharap nanti di akhir kehidupan kita, dikala kita meninggal nanti, kita benar-benar innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita kembali kepada yang Allah dengan awal baik, dengan akhir yang baik, yang disebut husnul khotimah. Jadi di sini kan, orang-orang siapapun Anda di sana kan, dan saat ini mengikuti live TikTok saya ini, ayo kita sama-sama menyadari siapakah diri kita ini sebenarnya, potensi apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jangan kita ini senantiasa pikirannya dari tidur, mau tidur, bangun tidur, itu pikirannya itu hanya adalah bekerja, yang ujung-ujungnya mencari uang. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah menyadari diri kita ini sebagai fitrahnya, sebagai garisnya itu, sebagai apakah diri kita. Apa sih yang terjadi, apa sih yang ada di dalam diri kita itu yang disebut potensi diri. Dan saat ini banyak sekali profesi-profesi pekerjaan di kehidupan kita sehari-hari ini yang bermacam-macam. Dan tentunya di sana profesi itu akan diimbangi, akan menghasilkan kan apa yang disebut namanya rezeki berupa materi, berupa uang. Tapi apakah benar apa yang sudah kita lakukan itu, profesi kita hari ini yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan potensi diri kita? Ini yang harus kita sadari, inilah yang harus kita gali. Mulanya kan, saya ini kan, saya akan menceritakan diri saya sendiri. Saya lahir dari bapak ibu orang spiritual yang notabene hidup di kampung kan. Dan saya ini melihat dan menyaksikan setiap hari tamu-tamu atau klien-klien dari bapak saya itu adalah orang-orang kaya, orang-orang sukses. Orang yang datang ke rumah saya, yang bertamu kepada bapak saya itu tidak ada orang itu secara materi itu orang yang tidak kaya, orang yang tidak sukses. Itu tiap hari dari saya kecil sampai saya tamat SMA, saya itu benar-benar tahu kan di sana bahwa klien-klien bapak saya itu kan orang-orang sukses, orang-orang kaya raya yang secara materi tidak kekurangan. Tapi saya tidak mencari kenapa orang-orang itu, orang yang secara materi sudah berkelimpahan, sudah berlebihan, kok mencari bapak saya. Bapak saya yang maaf kan, beliau ini selain beliau seorang spiritual, beliau ini juga pedagang. Kan? Beliau ini juga pedagang, kan? Juga pekerja keras. Kan? Tapi pedagangnya itu mungkin cuma 10% prosentasenya. Tapi yang benar-benar penuh kehidupannya bapak saya itu adalah sebagai seorang spiritual, sebagai seorang konsultan yang di sini ini menjadi rujukan media konsultasi semua klien-kliennya. Tapi apa yang di sini yang saya serap tiap hari, apa yang dihasilkan di sini ini, kan? Saya, kakak saya, hampir semua keluarga saya itu tidak ada yang mau menjadi seorang spiritual, itu tidak ada yang mau. Karena kenapa? Orang spiritual itu mungkin di dalam pikiran kakak-kakak saya, saudara-saudara saya itu adalah orang spiritual yang tidak berkecukupan secara materi. Mulanya kakak saya yang pertama itu seorang pengusaha properti, dan dia juga konsultan hukum kan. Kakak saya yang nomor 2 itu kan dia seorang
pedagang furniture yang alhamdulillah kan juga sukses. Kan kakak saya yang ketiga itu juga pengusaha. Kan sebenarnya kakak saya yang ketiga ini juga menjalankan spiritual seperti bapak saya. Dan saya sendiri itu dulunya saya mulai dari tamat SMA saya merantau ke Jakarta kan. Saya ini seorang pekerja kan. Dan setelah saya pulang ke Bali tahun 98, saya ini kan bekerja sama dengan kakak saya yang pertama kan mendirikan perusahaan properti yang sangat luar biasa besar. Tapi di sana kan kita ini selalu mencapai puncak, habis gitu jatuh. Mencapai puncak, habis gitu jatuh. Mencapai puncak, habis gitu jatuh. Ternyata di situ itu saya tidak menjalankan potensi diri kita, kan potensi diri saya yang sebenarnya. Bahwa saya ini kan potensi saya yang sebenarnya itu adalah saya harus menjalankan dharma karma kehidupan bapak saya, mbah saya, buyut saya, leluhur saya itu sebagai seorang spiritual. Mulanya saya maaf saja. Saya ini kan, saya sampai hari ini pun saya itu tidak pernah namanya murni saya ini sebagai seorang spiritual. Karena kenapa? Saya juga punya potensi lain selain saya seorang spiritual. Saya bisa membuat obat dan di situ saya dulu bisa membuat obat dan di sini obat saya ini kan mempunyai khasiat yang bagus. Dan saya ini disarankan oleh klien saya kan bahwa bagaimana Pak Haji kalau produk Pak Haji ini dibuat kan diproduksi agar bisa dibeli di toko-toko atau apotek sehingga banyak orang yang memanfaatkan. Selain Pak Haji bisa obat itu menyembuhkan orang lain kan juga bisa Pak Haji juga mendapat potensi ekonomi. Kan mulanya terbitlah kan yang namanya ini produk Beno ini. Produk saya Beno ini adalah kan saya gabungkan di sini saya punya potensi diri yang saya bisa meramu obat yang menimbulkan khasiat. Selain saya berbuat untuk menolong orang untuk mengobati dirinya dari sakit penyakit, saya juga mempunyai potensi ekonomi yang ada di hasil penjualan ini. Mulanya saya maaf kan banyak klien-klien saya itu kan dia bertanya, Pak Haji apa usahanya? Setelah saya tunjukkan, oh saya punya usaha ini kan. Karena kenapa? Banyak orang-orang itu, orang-orang spiritual itu yang dia mempunyai potensi lain, tapi dia tidak mau melakukan. Sehingga dia ini seolah-olah kan kerjaannya ya cuma itu-itu aja kan. Mulanya saya maaf, kenapa kok saya mempunyai kan potensi diri saya yang lain ini untuk saya ciptakan obat-obatan seperti ini. Ini adalah syarat dari klien-klien saya yang mengatakan bahwa saya harus menunjukkan saya juga punya usaha dan saya juga harus menjadi seorang pengusaha selain saya seorang spiritual. Tapi di sini usaha saya ini saya buat itu cuma ya itu tadi sama kayak bapak saya. Saya itu cuma nggak 10%, kalau saya persentasenya saya buat 30%. Yang 70% itu saya melakukan potensi diri sebagai dharma karma kehidupan saya melanjutkan nguri-nguri kan tutur tinular ilmu yang diturunkan oleh leluhur saya kepada diri saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan dharma karma kehidupan nenek moyang saya, ibu bapak saya yang mempunyai garis leluhur yang belum terselesaikan. Sayalah yang menyelesaikan, sayalah yang menebus semua semua dharma karma kehidupannya beliau. Mulanya saya tularkan kepada klien-klien saya itu, semua klien-klien saya itu harus senantiasa melakukan penebusan dharma karma kehidupannya kan, agar dia ini bisa menolong leluhur. Karena kita ini kadang-kadang egois. Kita ini egois, bahkan
banyak di antara kita itu kan yang senantiasa itu kan tidak mengakui leluhur, kebalikannya. Bahkan kita ini malu menonjolkan bahwa asal-usul kita itu dari mana. Kan? Bahkan malu diri kita ini mengaku dari suku apa. Itu yang saat ini itu yang mengkhawatirkan itu. Mulanya di dalam kesadaran jiwa suci ini secara kontinu kan, secara garis besar saya menekankan ke semua sahabat-sahabat Beno yang ikut di lab TikTok saya dan semua klien-klien saya itu harus senantiasa terhubung, harus senantiasa bisa menebus dharma karma kehidupan nenek moyangnya, ibu bapaknya dengan sebaik-baiknya. Sebagai apa? Sebagai wujud cinta kasih, sebagai wujud rasa terima kasih bahwa kita dilahirkan ke dunia ini adalah atas kan, kemuliaan dari ibu bapak kita, mbah buyut kita. Kalau kita tidak ada cinta kasih, kemuliaan ibu bapak kita, kita tidak akan pernah bisa mendapat casing baru. Kita lahir sebagai pemenang untuk menjalankan dharma karma kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, kenapa hari ini saya membawa tema kesadaran dan memanfaatkan potensi diri. Jadi di sini potensi diri kita ini kan, itu sebenarnya kita ini memiliki potensi inti dan memiliki potensi diri sampingan. Dan kebanyakan sebenarnya potensi diri itu menyambung. Kayak saya ini kan contohnya. Selain saya ini pelaku spiritual, menolong klien-klien secara spiritual, saya juga melakukan potensi usaha yang terhubung dengan profesi saya. Gitu. Kan? Saya mulanya di sini ini coba kan, sahabat-sahabat TikTok semua kan, itu sadari apa sih keterkaitan potensi apa yang hari ini kamu lakukan. Kayak contoh kan, anak saya itu kan secara akademik dia ini seorang arsitek, dia secara akademik kan, sekolahnya dulu seorang arsitek, sampai S2 dia seorang arsitek. Tapi di situ dia saya sarankan, coba kamu membuat pekerjaan itu kan sesuai dengan dharma karma kehidupanmu, sesuai dengan profesi saat ini. Jadi orang itu maaf. Jadi maaf kan. Jadi seperti itu. Kita ini harus bisa menyadari diri kita ini bahwa potensi kehidupan kita itu kan terkait dengan keseharian kita hari ini gitu. Anak saya yang kedua kan itu kan dia sekolahnya itu ilmu hukum. Ada kerjaan yang nyambung dengan potensi dirinya itu ada. Dan itu membawa kebahagiaan untuk anak-anak itu. Jadi saya maafkan, saya himbau kepada sahabat-sahabat semua di lab TikTok saya ini kan, Anda semua itu harus menyadari apa sih potensi diri saya ini yang bisa menciptakan usaha, yang menciptakan sumber-sumber keuangan yang nyata. Sehingga kita ini jangan kita ini selalu mendedikasikan diri kita, mempersembahkan diri kita ini sebagai karyawan. Coba kan kita ini sekali-sekali memahami potensi diri kita, menyadari memahami potensi diri kita, bahwa kita ini juga seorang pengusaha. Itu. Jadi di sini ini sebenarnya kan kita lahir ke dunia ini dalam rangka menyelesaikan dharma karma kehidupan itu adalah kan, untuk apa? Untuk bahasanya ya kan, bahwa kita ini, bahwa kehidupan kita ini ya senantiasa terhubung. Contohnya ini kayak produk saya ini. Produk saya ini dulu tidak pernah saya jual secara bebas. Saya ini dulu punya klien orang dari Karangasem. Saya berdomisili di Bali, saya punya klien dari Karangasem.
itu orangnya itu memiliki sakit namanya saraf kejepit. Dia sudah kemana-mana berobat untuk mengobati saraf kejepit itu. Kan? Dia berobatlah ke rumah saya. Saya terapi itu kalau tidak salah itu 9 kali apa 11 kali ya itu ya. Terapi. Dan dia itu beliaulah yang menyampaikan, Pak Haji kan, tolong kan Pak Haji minyak ini dijual secara umum ya, biar minyak ini membawa manfaat untuk orang lain. Mulanya maaf, produk saya ini saya beri nama adalah Bioenergy Natural Oil. Kenapa? Kok ada namanya Bioenergy Natural Oil? Jadi saya ini bio itu kan energi yang ditimbulkan dari orang yang sehat. Kan? Sebenarnya orang yang sakit pun sudah memiliki bioenergi. Tapi kalau orang sakit bioenerginya itu negatif. Tapi kalau orang yang sehat bioenerginya itu positif. Mulanya dengan menggunakan produk saya ini kan orang itu memiliki bioenergi yang positif sehingga membuat dirinya sehat, sakit penyakitnya tersembuhkan. Itu. Mulanya namanya ini produk saya ini namanya Beno. Beno itu adalah singkatan Bioenergy Natural Oil. Mulanya saya itu di Kota Denpasar itu saya lebih dikenal itu Mr. Beno. Kan? Mr. Beno karena saya punya usaha produk herbal ini yang namanya Beno. Itu loh yang maaf kan mungkin selama ini kan sahabat-sahabat semua itu kan siapa sih itu Mr. Beno itu kan. Jadi nama saya ini asli bukan Beno, nama saya asli saya mempunyai nama asli itu namanya Bambang Sudarsono kan. Tapi karena saya mempunyai kan produk minyak gosok ini kan saya branding kan. Jadi kalau orang memanggil nama saya itu kan dia akan mengingat tentang produk saya. Kan. Potensi usaha saya itu namanya produk Beno dan saya juga punya perusahaan. Kan? Gitu loh. Jadi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat TikTok semua kan. Anda harus memahami potensi diri Anda itu digabungkan dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Saat ini. Mulanya maaf kan, sebenarnya profesi itu kan, profesi itu belum tentu itu adalah potensi diri, kan? Kan? Tapi biasanya kan profesi itu akan timbul atau menimbulkan kesadaran diri bahwa kita ini mempunyai potensi diri yang sesuai dengan profesi kita. Itu hampir 80% itu seperti itu. Mulanya saya sendiri itu kan saya menyadari kan saya enggak usah ngomongin ke orang lain, saya menyadari dalam lingkungan keluarga saya sendiri itu oh anak saya yang ini potensi dirinya ini kan profesinya ini, oh anak saya itu potensi dirinya ini profesinya ini, ternyata itu semua timbul itu terhubung dari kesadaran diri masing-masing. Jadi saya menghimbau kepada Anda semua bahwa Anda semua itu juga sama akan memiliki potensi diri yang luar biasa kan yang akan menghasilkan cuan, akan menghasilkan uang kalau Anda itu memiliki kesadaran. Jadi di sini ini ayolah kan hilangkan rasa malas, hilangkan rasa yang maaf kan. Jangan kita hidup hanya di dalam zona nyaman. Hilangkan rasa malas, buka pikirannya. Jangan selalu ada di dalam hati diri kita ini, kita ngomong, aduh kalau saya ya gak mungkin bisa seperti itu, wong saya ini seperti ini. Itu yang dilarang. Itulah namanya kan kita ini memiliki mental block, kita ini sudah menutup diri kita ini untuk apa? Untuk tidak bisa berbuat. Kita tidak memiliki keyakinan diri bahwa kita ini kan bahwa kita ini sebenarnya itu bisa melebihi apa yang sekarang menjadi profesi kita. Gitu loh. Saya dulu punya klien itu kan, dia kuliah di UNUD kan. Dia ini kan ahli IT.
Lucu ini ahli IT. Tapi dia tiap hari itu jualan nasi jinggo. Dia ini ahli IT. Anak dari Lombok. Dia ahli IT. Dia kalau manggil saya itu ayah. Ayah, kan aku kalau sore kan mulai habis maghrib itu aku jualan nasi jinggo. Kan? Habis gitu sampai jam 10 malam. Lumayan hasilnya gitu kan. Dan itu ternyata benar. Dia ini dengan jualan nasi jinggo itu dia bisa menyelesaikan kuliahnya di UNUD kan. Dia sekarang ini punya usaha di Lombok sana. Tapi jualan nasi jinggonya nggak boleh dibuang. Karena apa? Dia potensi dirinya di sana. Di jualan nasi jinggo itu. Karena kenapa? Dia enak sekali masakan. Ternyata anak ini adalah kan. Itu waktu itu sepasang muda-mudi kan. Kan jadi anak